Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hingga saat ini. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini dari 2 Timotius pasal 4 di ayat yang kedua, 3 dan 4, mengingatkan kita supaya kita terus berani bersaksi, terus semangat memberitakan firman Allah. Di ayat 2 firman Tuhan berbunyi demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus terus gencar atau giat memberitakan firman Allah, giat bersaksi? Ya, kapanpun waktunya, situasi apapun, kita harus terus beritakan firman. Alasannya karena akan ada waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Wow. Jadi kita melihat keadaan akhir zaman, dan ini tanda-tanda sudah mulai nyata ya, sudah terlihat jelas bahwa akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nah, pertanyaannya, mengapa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat? Bisa satu karena pengajarnya sudah tidak sehat lagi, atau sudah tergoda mereka untuk melakukan hal yang tidak benar. Nah, atau memang mereka sendiri ya, orang-orang yang di akhir zaman ini tidak suka lagi dengan ajaran yang sehat ya. Kalau di ayat 3 jelas di sana dikatakan manusianya, kitanya yang tidak suka lagi dengan kebenaran. Ya, dikatakan tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat karena memang tidak mau menerima yang sehat, ajaran sehat. Jadi kalau ada ajaran sehat, ketika seseorang berdosa kemudian ajaran itu mengatakan ini tidak boleh, kamu ini dosa, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Nah, orang tidak suka lagi. Jadi orang-orang maunya semua dihalalkan saja. Ya, jangan singgung-singgung tentang dosa, jangan nasihati, jangan tegur, pokoknya biarin aja. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, tetapi itulah keadaan dunia. Nantinya akan lebih banyak lagi orang-orang yang akan berperilaku seperti itu ya. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi supaya sedap didengar saja. Nah, kalau undang-undang pengkhotbah kira-kira ya, carilah pengkhotbah yang enak didengar khotbahnya ya. Jangan ada teguran-teguran dosa lah gitu ya. Jangan nyinggung-nyinggung kesalahan. Pokoknya ya yang menyenangkan hati, membuat gembira. Jadi memuaskan keinginan telinga adalah mau dengar-dengar yang baik-baik saja. Ya, jangan menegur kira-kira begitu. Memang tidak mudah dengar teguran, tetapi kalau kita tidak mau mendengar teguran, maka itu satu pertanda kita akan mengalami kehancuran ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi orang-orang akan suka mendongeng saja ya, bukan dengar firman tapi mendongeng. Nah, nanti para pengkhotbah bukan lagi mengkhotbahkan kebenaran firman, tetapi mengkhotbahkan dongeng ya, cerita. Ya, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita lucu. Yang penting nanti jemaat senang, bisa tertawa, bisa bahagia. Tetapi jemaat tidak mengalami pertumbuhan iman karena tetap saja melakukan dosa, tetap saja melakukan kesalahan. Tidak ada perubahan di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena tidak ditegur. Yang tadinya kata-kata yang tidak baik ya dibiarin aja, tetap aja berkata-kata yang tidak baik ya. Melakukan tindakan-tindakan yang jahat, tidak usah ditegur, dibiarkan saja. Ya, sepertinya tidak ada masalah memang ya. Bagi mereka-mereka yang tidak ditegur itu ya senang saja mereka.
Tetapi garis akhir hidup mereka akan hancur karena tidak ada pembaharuan di dalam hidup mereka. Nah, untuk itu karena situasi ini akan mencekam ya, situasinya akan begitu nanti dan orang tidak suka lagi tentang kebenaran. Nah, maka kita tidak boleh hanyut dengan situasi itu ya. Kita harus beritakan firman. Jadi kita harus konsekuen dan konsisten ya. Sekali kita menyatakan kebenaran, kita harus nyatakan kebenaran. Jadi kita sedang berpacu dengan waktu. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk menyampaikan kebenaran, untuk memberitakan firman. Jadi kita harus memberitakan firman. Karena apa? Karena datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tidak mau lagi menerima ajaran sehat, kira-kira begitu. Jadi selagi ada kesempatan ini untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman, maka kita harus dengan semangat, dengan sukacita memberitakan firman. Tetap berjuang, jangan tergoda, kebenaran tetap kita pertahankan ya. Kita terus nyatakan apa yang salah, tegur dan nasihati ya dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.